Bihamdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Di dalam kitab Muhtarul Ahaditsin Nabawiyah, di hadis yang ketiga, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afatul ilmi an-nisyan wa yudha'atuhu an tuhadditsa bihi ghair ahli." Afatul ilmi, bencana ilmu itu adalah an-nisyan. Yang pertama adalah lupa. Wa idha'atuhu, dan menyia-nyiakannya. An tuhadditsa bihi ghaira ahli, dan jika membicarakannya itu kepada orang yang bukan ahlinya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa bencana ilmu itu akan terjadi apabila asbab yang tiga ini kita lakukan, terjadi kepada kita. Yang pertama adalah an-nisyan, lupa terhadap ilmu yang sudah kita dapat, tidak pernah mentakrir, tidak pernah mengulang, tidak pernah menghafal kembali, sehingga ilmu itu hilang dari ingatan kita. Itu adalah bencana ilmu yang pertama, an-nisyan, lupa. Dan yang kedua, wa idha'atuhu, dan menyia-nyiakan ilmu itu. Ketika kita mendapatkan ilmu, kita tidak mengikatnya. Ibarat ketika kita menuntut ilmu itu, ibarat kita seperti orang yang berburu. Ketika kita mendapatkan hewan buruan, maka hewan itu kita ikat lalu kita bawa pulang. Tetapi sebaliknya, ketika kita mendapatkan hewan buruan, lalu hewan buruan itu kita tidak kita ikat atau kita biarkan saja, maka hewan buruan itu akan pergi dan sia-sia berburu kita. Maka ketika kita menuntut ilmu itu seperti kita berburu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu, maka ilmu itu kita tangkap, kita kunci dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kata alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah kata kunci untuk mengunci ilmu itu, supaya ilmu itu tetap berada di dalam hati kita, tetap berada di dalam otak kita, sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang barokah. Makanya ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita kunci dia dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bencana ilmu yang ketiga adalah an tuhadditsu bihi ghair ahli, membicarakannya dengan bukan orang yang ahlinya. Ketika kita menyampaikan ilmu itu, sampaikan kepada orang yang mampu menerima ilmu itu, dan mereka itu bisa mengamalkan ilmu itu, dan senantiasa ketika dia mendapatkan ilmu itu diajarkan kembali ke orang lain, diamalkan kembali kepada murid-muridnya, sehingga ilmu itu bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa termasuk orang-orang yang selalu menjaga ilmu kita, menjaga ilmu yang sudah kita dapatkan, sehingga ilmu itu menjadi penerang bagi jalan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.